kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Tiada duka dengan sukacita, dan kain kabungku menggantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Tiada duka dengan sukacita, dan kain kabungku menggantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Amin. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali bersama di hari Minggu, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Amin. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih-Nya bagi kehidupan kita, atas jamahan-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama akan nyanyi lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini 14 Maret 2021 dalam ibadah online Gereja Pentakosta Sion Indonesia live streaming. Dan tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah Allah melihat hati seseorang dibanding tampilan lahiriah, yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 13. Tema ini adalah tema yang mengikuti tema tahunan kita, yaitu berjaga-jaga, dan juga tema bulanan kita pada bulan Maret ini, yaitu menjaga hati. Baik, sebelum kita mau mengupas daripada firman Tuhan pagi hari ini, saya undang kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang perkasa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan lewat acara online live streaming daripada GPC Raden Saleh. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami, karena kami boleh lalui dengan penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami akan mau mendengarkan sabda-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini lewat hamba, biar setiap kami yang mendengarkannya boleh mendapatkan sesuatu, boleh mendapatkan berkat rohani untuk menjadi modal kami menjalani kehidupan sepanjang minggu ini. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kupas, buka bersama-sama di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia atau Daud itu kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cerita bagaimana
Samuel disuruh Tuhan untuk mengangkat seorang raja Israel lewat keturunan Isai. Kita telah melihat bagaimana proses pemilihan untuk menjadi seorang raja yang dilakukan oleh Nabi Samuel, saudaraku. Umat Israel pada saat itu masih dipimpin oleh Raja Saul. Tetapi Allah sudah tidak berkenan dengan Raja Saul. Oleh karena Saul telah melanggar perintah Tuhan 2 kali, saudaraku ya. Yang bagi Tuhan itu merupakan yang tidak bisa dikompromikan, saudaraku. Dosa pertama Raja Saul adalah bagaimana dia melakukan tugas seorang nabi yang harusnya dilakukan oleh seorang nabi. Pada waktu Israel mau berperang dengan orang Filistin, ya. Waktu orang Filistin setelah dekat, nah sudah menjadi kebiasaan daripada tentara Israel kalau mau berperang mereka harus meminta hadirat Tuhan lewat membuat satu korban persembahan, dan korban persembahan itu harus dilakukan oleh seorang imam dan atau nabi. Dan saat itu karena sudah mendesak dan Raja Saul karena terlalu khawatir, akhirnya dia melanggar perintah Tuhan dengan melakukan tugas mempersembahkan korban yang harusnya itu dilakukan oleh seorang nabi, saudara. Bagi Tuhan itu adalah suatu pelanggaran yang berat. Demikian juga dosa Saul yang kedua adalah bagaimana dia tidak taat ketika Israel berperang dengan orang Amalek. Ya, Tuhan telah berkata kepada umatnya lewat Nabi Samuel agar semuanya ditumpas, baik binatang-binatangnya, kambing domba maupun raja Amalek pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi waktu orang Israel mengalahkan Amalek? Raja Saul terpukau, tergoda dengan kambing domba yang bagus-bagus, saudara. Ya, dia terlalu materialistis dan dia juga tidak membinasakan Raja Amalek pada saat itu. Dan ini adalah suatu pelanggaran di mata Tuhan, saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan lagi kepada Raja Saul. Walaupun pada saat itu Saul masih menjadi raja, saudara. Ya, tetapi Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih raja yang akan menggantikan Raja Saul, saudara. Dan kita lihat proses pemilihan itu terjadi untuk anak-anak Isai, saudara. Dan kita telah membaca bagaimana Samuel juga terpaku dengan ketampanan daripada Eliab, anak pertama daripada Isai, saudaraku ya. Dia melihat inilah sosok yang paling pas, yang cocok, yang mirip dengan Raja Saul, saudaraku. Eliab memang tinggi dikatakan, tampan, saudaraku. Tapi itulah manusia selalu melihat atau menilai seseorang dari tampilan lahirianya atau tampak luarnya, saudara. Ya, kita tahu bahwa Samuel pengen raja yang akan mengganti Saul, ya seperti Saul, karena Saul sendiri adalah raja yang tampan, tinggi, elok dikatakan. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 2, saudaraku, kalau saudara baca nanti, di situ bagaimana sosok Raja Saul memang tampan, dikatakan elok, tinggi, dan tidak ada seorang pun pada saat itu yang melebihi tinggi daripada Saul dan ketampanannya. Tetapi saudaraku, tampak luar bukanlah yang lebih utama di mata Tuhan, saudara. Tapi Tuhan lebih mengutamakan daripada inner beauty, ya, kecantikan dalam, atau boleh dikatakan hati. Itu sebabnya waktu Eliab lewat, Tuhan berkata bukan. Kita telah baca tadi, dikatakan apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu saudara-saudara yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Bahwa Allah lebih melihat hati seseorang dibanding dengan lahirianya atau tampak luarnya. Ya, saudaraku ya.
itu dan kekristenan memang itu yang benar. Bukan tanpa kuat, bukan karena sering kau ke gereja atau sering berdoa, bukan. Tetapi adalah hatimu apakah sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, kita diajar oleh Tuhan bahwa sudut pandang Tuhan berbeda dengan sudut pandang orang. Ya, bukankah kita lihat dalam kehidupan nyata ini orang sering untuk memilih seseorang di dalam kepengurusan, baik di dalam kumpulan pasau tahun, parmargaon di gereja, bahkan anggota DPRD, DPR gitu ya. Orang lebih sering mengutamakan daripada tampilan luar. Saudaraku ya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau orang itu misalnya punya uang banyak dan ganteng tidak dipilih, no, bukan. Artinya itu jauh lebih bagus, ya enggak? Punya uang, baik, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Tetapi maksud saya adalah yang lebih utama adalah bagaimana hatinya, gitu, saudara ya. Kita pagi hari ini diajarkan bagaimana untuk melihat karakter seseorang dibanding daripada tampilan luar. Betul, tampilan luar juga penting, ya. Bukan saya bilang tidak penting, tetapi maksud saya tampilan dalam itu jauh lebih penting dibanding dengan tampilan luar. Nah, pada pagi hari ini saudaraku, kita mau menggali bagaimana Tuhan sebetulnya lebih mengutamakan hati seseorang dibanding dengan tampilan luarnya, saudaraku. Nah, berbicara dengan hati, saudaraku, hati itu adalah bagian spiritual diri manusia. Dan kita tahu sebetulnya hati itu adalah pusat kendali kegiatan manusia. Bukan otak, saudaraku. Bukan. Tetapi hati. Ya, dari hatilah muncul, dikatakan dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat 45 meluap. Dari mulut kita itu semuanya meluap itu dari hati, saudaraku. Dan hati itu sama dengan jiwa, saudaraku. Apa itu jiwa? Jiwa adalah tempat di mana pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan berada, saudaraku. Itulah hati itu, jiwa kita, saudaraku. Dengan pikiran manusia berpikir, dengan perasaan manusia memiliki kasih, dengan keinginan manusia memilih. Nah, sama seperti cerita ini, di dalam jiwa kita Tuhan lebih melihat, saudara, daripada tampilan luar kita. Jadi Allah mencari sosok yang berkenan di hatinya, saudara. 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, ayo kita buka dulu 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan. 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan kepadamu. Jadi saudaraku, Tuhan mencari sosok orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, saudara. Jadi kunci yang paling utama adalah bagaimana hati kita bisa membuat Tuhan senang. Dan hati Tuhan berkenan dengan hati kita, saudara. Dan kita tahu bahwa Daud ini itu dikutip oleh Paulus di dalam kisah para rasul 13 ayat 22. Bagaimana waktu itu Paulus mau menjelaskan mengenai Mesias di tengah-tengah bait Allah pada saat itu. Dia mengutip bahwa Daud berkenan pada zamannya, dikatakan. Artinya orang yang memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita lihat juga bagaimana hati ini itu berhubungan dengan moralitas dan kehidupan rohani, saudaraku.
penampilan luar atau lahiriah itu bisa menipu. Tidak menggambarkan jati diri seseorang, saudara. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 berkata, kalau mau melihat karakter seseorang atau jati diri seseorang dikatakan, berikan dia kekuasaan. Apa artinya, saudaraku? Di situ termuat bahwa memang karakter seseorang itu harus diuji. Lewat apa? Lewat kekuasaan. Apakah memang karakternya teruji apa enggak? Kira-kira begitu, saudara. Orang bisa aja memang sebelum memiliki apa-apa, dia memiliki karakter yang baik. Tetapi Lincoln berkata, untuk menguji jati diri seseorang, berikan dia kekuasaan. Karena disitulah godaan itu, saudara. Dan kita tahu banyak pejabat-pejabat tergoda, ya, waktu mereka diberikan kekuasaan. Kita tahu terakhir, ya, Gubernur Sulawesi Selatan tertangkap OTT, saudara. Saya acungkan sekali lagi buat pemerintah, ya, bahwa memang para koruptor harus dibasmi. Dan saudara-saudaraku, Yesus pun sangat mengecam sikap pandangan yang mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48 dan Matius 6, Yesus memberikan pandangan yang baru, pandangan yang lebih benar, yang lebih tajam, ya, seperti memberi sedekah. Nggak perlu orang tahu, ya, cukup hanya kita. Dikatakan jika kau memberikan sedekah, janganlah orang tahu. Atau dikatakan juga jika tangan kananmu memberi, jangan tahu tangan kirimu. Demikian juga hal berdoa, ya. Yesus mengecam bagaimana para ahli Taurat, Farisi begitu munafiknya, ya, berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya orang lihat, gitu ya. Nah, Yesus juga mengecam hal berpuasa, ya. Kalau kita berpuasa cukup kita yang tahu dengan Tuhan, nggak perlu orang tahu. Ya, nggak usah muka-muka kita lemas-lemas, no, nggak perlu. Demikian juga Tuhan memberi arti yang lebih dalam mengenai apa pembunuhan, apa perzinahan, balas dendam, ya. Mengenai pembunuhan dikatakan bahwa kalau kita marah terhadap seseorang, itu juga sudah merupakan pembunuhan, ya. Demikian juga berzina, yang selama ini hanya dilihat luarnya. Yesus berkata, jika engkau memandang seseorang lawan jenismu dan engkau mengingininya, itu kamu sudah berzina di dalam hati. Artinya Yesus, Allah melihat hati, ya, bukan melihat luarnya. Jadi konsep berzina Tuhan berikan arti yang sebenarnya. Itu semuanya berada di domain hati kita, saudara, ya, bukan tampak luar. Tampak luar bisa kita bersandiwara, tetapi di dalam Allah tahu hati kita bagaimana, berzina apa enggak, hati kita membunuh apa enggak, dengan marah yang berlebihan, ya. Demikian juga mengenai balas dendam. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak, saudaraku, ya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dan Yesus merangkumkan isi dari hukum Taurat itu adalah kasihilah Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Dan dengan kata lain, apa dikatakan? Jika engkau mengingini apa yang orang perbuat bagimu, perbuatlah. Yesus menyimpulkan hukum Taurat itu karena memang Dia Allah. Dialah yang membuat itu, saudaraku. Itulah arti daripada hukum Taurat. Semuanya berada dalam hati, pusat kendali dari hati, saudara-saudaraku, ya. Jadi kita diajarkan lebih dalam. Maka Yesus berkata, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga, dikatakan. Ini dia, ya, bahwa semuanya itu merupakan dari hati kita, saudara. Nah, sekarang kita mau coba mengupas mengapa Tuhan berkenan kepada Daud.
Kenapa Tuhan tidak berkenan dengan yang lain? 7 saudara-saudara Daud, saudara. Yang secara tampilan luar jasmani memungkinkan, saudara. Mari kita lihat satu persatu. Daud memiliki hati yang mengenal Tuhan. Ya, dan itu bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 23. Dan itu ada sebuah nyanyian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Daud sungguh merasakan di dalam kehidupannya bahwa Allah lah gembala dia, bahwa Allah lah yang memperhatikan hidup dia, bahwa Allah lah sumber kehidupan dia, saudara. Itu dia. Dia merasakan bahwa tangan Tuhan menyertai dia. Dikatakan takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau, dikatakan. Itu, saudara. Daud memiliki hati yang mengenal Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi sama dengan dia, dikatakan. Hati yang mengenal Tuhan. Itu, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini, saudaraku, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Paulus yang begitu pelayanannya luar biasa, dia masih berkata untuk jemaat Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia, dikatakan. Itu, saudaraku, maka Tuhan berkenan memilih Daud. Yang kedua, hati yang memuji Tuhan. Daud kita lihat adalah seorang yang bisa memainkan kecapi. Dan kita lihat di dalam Mazmur-Mazmur begitu banyak syair-syair yang Daud ciptakan, saudara. Dalam 1 Samuel 16 ayat 18, saudara bisa nanti cek bagaimana Daud dibutuhkan oleh Raja Saul untuk menghibur, ya. Yang kadang-kadang Raja Saul katanya kedatangan roh jahat, saudara. Itulah kalau orang sudah mulai tidak berkenan, ya, Tuhan tidak berkenan bagi Tuhan, maka kehadiran Tuhan tidak ada, maka roh jahat sering masuk. Dan itu yang dialami Raja Saul di hari-hari terakhir, ya. Dia menjabat raja. Dia membutuhkan orang-orang yang rohani, dan Daud orang yang bisa, ya, memberikan terapi yang sementara. Ketika Daud memetik kecapinya, maka sakit atau gangguan daripada Raja Saul hilang, saudara. Hati yang memuji Tuhan. Di dalam situasi apapun, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ucaplah syukur, dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya. Sebab itulah yang dihendaki Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mengapa Tuhan berkenan kepada Daud? Daud memiliki hati yang percaya akan penyertaan Tuhan, saudaraku. Mari kita cek, saudaraku, di dalam 1 Samuel 17, 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-34 sampai 37 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah cerita bagaimana waktu itu Filistin yang menjadi panglima perangnya adalah Goliat, bagaimana mencemooh, menganggap remeh
pasukan-pasukan daripada Israel, saudara. Waktu Daud mendengarkan itu, saudara, hati Daud mendidih, saudara. Dan dia memohon kepada Raja Saul untuk menghadapi Raja Saul, saudara. Dan dia menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya pada waktu dia menggembalakan domba. Ketika singa atau beruang datang, dikatakan Daud mau ngoyak-ngoyak daripada mulut singa. Luar biasa. Daud adalah seorang yang pemberani, saudara. Karakter pemberani perlu kita miliki, saudara, untuk kebenaran. Ya. Itu yang Daud miliki, saudaraku. Dia percaya akan penyertaan Tuhan. Kalau singa aja, beruang aja bisa dikalahkan, maka Daud berkata, maka orang Filistin itu akan saya buat seperti singa ataupun beruang, dikatakan. Apa artinya, saudaraku? Daud percaya akan penyertaan Tuhan. Daud percaya akan kuasa Tuhan, saudara. Pagi hari ini mari kita miliki kuasa itu. Mari kita miliki kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan Allah semesta alam, Dia yang maha kuasa, yang melebihi dari segala kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Ya, jangan ragukan Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan, saudara. Itu yang Daud miliki, saudara. Ada sebuah lagu yang mengatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, dan seterusnya, saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Kembali ke kita, saudaraku, apakah kita mengimani? Ya, sama seperti Daud, yang semuanya pada saat itu tentara-tentara Israel pada gentar menghadapi Goliat, yang walaupun memang dikatakan dia jauh lebih tinggi, berarti jauh lebih tinggi juga daripada Raja Saul. Ya. Nah, tetapi Daud memiliki keyakinan bahwa Allah menyertai dia, saudara. Itu poin yang ketiga, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud, bahwa Daud percaya akan penyertaan Tuhan. Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Itu adalah janji Tuhan, saudaraku. Mari kita pegang itu. Kuncinya adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, mengapa Tuhan berkenan kepada Daud? Daud orang yang memegang teguh firman Tuhan, orang yang taat, saudara. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 9, ayat yang sering kita dengar, saudara. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, saudara. Daud berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Dia memegang firman Tuhan dengan teguh. Dia tahu bahwa untuk menjaga hati kita hanya satu jalan, dengan firman Tuhan, saudara. Mari kita isi hidup ini dengan firman Tuhan. Ya. Jangan kita lebih sering mengutamakan hal yang lain, tetapi utamakanlah Tuhan selalu lebih dahulu. Ya. Firman Tuhan apa berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Daud berkenan bagi Tuhan karena dia memegang teguh firman Tuhan, saudara. Daud bisa merasakan dalam pengalaman kehidupannya, saudara. Ya. Daud juga banyak tantangan yang dihadapinya. Tetapi kalau kita lihat di Mazmur-Mazmur itu, saudaraku, ya, bagaimana Daud begitu dekat kepada Tuhan. Segala persoalan kehidupannya dia serahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu penyertaan Tuhan sempurna adanya. 4 yang dimiliki Daud. Ada 4 hal tadi. Hati yang mengenal Tuhan, hati yang memuji Tuhan, hati yang percaya akan penyertaan Tuhan, dan hati yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Penutup, saudara, bagaimana kita? Sudahkah hati
atau jiwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Ada ungkapan berkata, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ungkapan ini sebetulnya adalah bahwa kalau kita memakan makanan yang sehat, maka kita pasti sehat. Kalau kita memakan makanan yang tidak sehat, maka kita pasti tidak sehat. Sama halnya saudaraku, ya. Apa yang kita makan secara rohani, maka pertumbuhan rohani kita akan mantap, saudara. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melaksanakannya, maka saya percaya, saudara, pertumbuhan rohani kita akan menanjak dan Tuhan akan berkenan bagi saudara dan saya. Sebagaimana tubuh mendapatkan makanan setiap hari, hati atau jiwa kita juga perlu diberi makan, saudara. Dan Pemazmur 119 ayat 34 dikatakan demikian, saudara. Daud berkata, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati, saudara. Dan Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, dikatakan, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudaraku, kalau firman Tuhan itu tersingkap, maka itu menjadi terang di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memberikan terang, saudara. Dia menerangi cara berpikir kita. Dia menerangi perasaan kita. Dia menerangi keinginan-keinginan kita, saudara. Itu dia. Mari pagi hari ini, saudara, kita koreksi hati kita. Apakah hati kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah selalu menjaga hati kita sehingga Tuhan selalu berkenan kepada kita? Renungkan, saudara. Biarlah pagi hari ini, saudaraku, saudara dan saya boleh belajar daripada Daud pada waktu dia dipilih. Secara jasmania dia masih kalah dengan saudara-saudaranya atau abang-abangnya, tetapi secara rohani dia the best, saudara. Kenapa? Karena 4 hal yang tadi yang dia miliki. Mari saudara dan saya miliki hati yang mengenal Tuhan, hati yang selalu memuji Tuhan, hati yang percaya akan penyertaan Tuhan, dan hati yang memegang teguh firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara memegang itu dan saya juga, maka kita adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Dan 2 minggu lalu saya masih ingat, saudaraku, bagaimana di dalam Alkitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ayo kita buka yuk. 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi saudaraku, sebetulnya Tuhan ingin mentransfer kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami boleh belajar mengenai hati atau jiwa kami, ya Tuhan, supaya kami berkenan pada Tuhan. Kami sungguh boleh belajar dari Daud, bagaimana dia berkenan di hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini, ya Tuhan, semua umat Tuhan yang mendengarkan acara ibadah ini, Tuhan berkati, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih juga buat semua yang ambil bagian sehingga
acara ini boleh terlaksana dengan baik. Berkatilah orang-orang yang telah membuat ini boleh jadi ya Tuhan, acara ini boleh ada. Berikan mereka terus Tuhan penghiburan, sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Dan berkatilah semua setiap yang mendengarkan acara ini ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdiri dan angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.